semua kader harus nopang supaya ini jadi institusi yang kuat. Ya, jadi harus memberi. Nah, perkara nanti jadi atau tidak jadi, ya itu banyak faktor nanti yang akan menentukan. Ya, jadi bukan hanya dari kita sendiri, tapi jangan dimulai hitung-hitungan. Kalau itu pedagang namanya, saya menyiapkan modal segini, ya nanti kalau jadi segini, untungnya segini. Kalau tidak jadi, itulah yang membuat banyak orang stres. Nah, karena nggak jadi, mereka stres. Karena tidak diniati ketika awal itu saya berjuang untuk kepentingan partai, untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita akan membawa program keadaan yang lebih baik. Saya ikhlas untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Padmasari Mestika Jati. Hari ini sangat istimewa. Saya diberi kesempatan buat mewawancarai ownernya Bangsa TV. Dan Inspirasi Jawa Tengah. Nah, hari ini tadi saya habis diwawancarai sama Dek Raja. Sekarang saya mewawancarai, jadi saya tadi diwawancarai Bambang, ya jadi Bambang Sadono Junior. Ini sekarang saya mewawancarai Bambang Sadono Senior. Nah, oke, langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Padmasari Mestika Jati. Pak Bambang Sadono, Bapak saya. Ini mentor politik saya. Jadi di kesempatan ini saya punya kesempatan lebih santai untuk menanyakan hal-hal politik yang biasanya nggak bisa saya tanyakan langsung karena beliau adalah di politik adalah mentor saya, guru saya, dan yang membuat saya untuk terjun di dunia politik karena saya merasa itu adalah life struggle yang benar. Makanya biasanya sendiko dawuh gitu ya. Nah, ini saya mau tanya-tanya Papa, jadi Pak Bambang Sadono ini kalau saya terjun ke politik itu karena Papa, karena melihat sepak terjang Papa. Kalau Papa kenapa terjun ke dunia politik? Iya, jadi begini ya. Selain alasan-alasan yang banyak, alasan objektif yang banyak sekali, waktu itu saya di Suara Merdeka, saya harus berperan secara politik. Tapi sebenarnya saya memutuskan untuk terjun ke politik itu hampir usia 30 tahun. Kenapa saya putuskan pada waktu usia sebelum 30 tahun? Karena saya merasa kalau lebih dari 30 tahun saya terlambat. Nah, kalau terlambat berarti saya nggak punya kesempatan untuk berperan. Ya, jadi di bidang politik nggak kesempatan berperan. Memang saya punya karir ya, saya sebagai wartawan. Karir saya cukup baik lah ya di wartawan. Saya pernah menjadi wakil pemimpin redaksi koran Suara Merdeka yang pada waktu itu jaya-jayanya tahun 90-an ya. Tetapi ternyata saya itu mewarisi darah politik sebenarnya. Karena bapak saya itu Pak Suradi Sosroharjono itu waktu saya kecil adalah pegawai Departemen Penerangan yang di situ itu isinya orang-orang politik. Biasanya PNI di situ karena kepalanya bapak itu, kepala kantornya itu namanya Pak Sucipto. Saya sering ketemu, sering ke rumahnya. Itu adalah ketua PNI cabang Blora. Nah, bapak itu salah satu andalannya. Jadi dulu waktu saya kecil itu julukannya bapak itu Suradi Bledek. Ya. Jadi artinya kalau pidato
sangat menggelora gitulah kalau yang ditiru Bung Karno itu luar biasa, itu fanatiknya sama Bung Karno enggak Bapak artinya ya. Kakeknya Mesti itu luar biasa yang Suradi ya, jadi Mesti sekarang jadi politisi itu dapat darah dari situ juga gitu ya. Jadi nah kakek itu ayahnya ibu saya itu seorang guru, pernah jadi kepala SD, itu juga pengagumnya Bung Karno. Jadi sampai saya kecil itu di atas itu ada gambar Bung Karno yang membawa keris itu kebanggaannya Mbah Yoso Diharjo itu seperti itu. Maka sampai ketika pemilu 71 itu ketika Golkar sudah mulai ya, saya belum ikut Golkar nanti, itu Mbah Yoso tetap mengatakan biar daerah-daerah lain, desa-desa lain nanti PNI kalah ya, tetapi jangan sampai di desa ini PNI kalah. Kenapa? Saya tanya gitu. Ya karena di rumahnya Mbah Yoso ini dulu pernah datang Pak Hadi Subeno. Ya, tokoh PNI pernah jadi ketua PNI se-Indonesia itu Pak Hadi Subeno. Jadi saya malu kalau ini kalah. Jadi seperti itu semangat politiknya. Maka pada waktu itu saya berpikir kalau sampai lewat 30 tahun saya nggak memutuskan itu ya nggak mungkin. Nah akhirnya sudah hitung-hitung waktu itu partai cuma 3, ada PDI, ada P3, ada Golkar. Nah saya milih waktu itu kalau nggak salah Pak Suradi itu masih PDI. Jadi Eyangnya Mesti. Tapi saya melihat kalau di situ saya sendiri mungkin tidak bisa berkembang lah gitu ya, situasinya juga itu mengingat itu pada waktu itu pada waktu karena saya posisi saya di Suara Merdeka itu kan harus menjaga posisi koran dan sebagainya, jadi yang paling memungkinkan ya saya di Golkar. Itulah yang menyebabkan kenapa saya masuk di situ. Nah saya ini kan orang yang kalau bekerja nggak bisa bekerja pokoknya ikut, pokoknya nggak bisa. Kalau saya iya gitu. Jadi akhirnya ya saya dengan cepat di situ gitu ya. Nah apalagi waktu itu ada Pak Harmoko kan, Pak Harmoko ketua umum DPP Golkar. Ya kalau ketemu saya ketua PBI Jawa Tengah, Pak Harmoko pasti kalau bahasa sekarang sayang lah, karena Pak Harmoko itu kan dulu juga ketua PWI Jaya, ketua PWI Pusat. Jadi kalau lihat ada Menteri Penerangan Pak. Justru itu Menteri Penerangan merangkap ketua Golkar kan terakhir. Jadi saya pernah mendampingi Pak Harmoko itu safari Ramadan itu ya, kalau sore tarawih, nanti malam bangun lagi sahur itu ya, nemenin beliau. Itu pernah saya lakukan. Saya pernah membawa dalang entus itu ke rumahnya Pak Harmoko ke Pacitan, entah acara apa gitu, saya bawa ke sana. Jadi saya termasuk yang agak dekat. Saya pernah ke rumahnya Pak Harmoko, wawancara beliau untuk membuat tokoh tahunnya Suara Merdeka. Jadi Man of the Year-nya Suara Merdeka itu suatu saat Pak Harmoko yang wawancara saya. Ya, jadi kayak gitu situasinya. Saya ingat betul bahwa bahkan pidatonya Pak Budi Santoso, pemilik Suara Merdeka, untuk acara itu saya yang bikin. Ya, jadi saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Berarti itu tapi kan juga nggak bisa disebut kayak karena keadaan kan, tapi kan
you make decision untuk Oh memilih. iya, justru itu. Justru ketika memilih itu saya memilih itu. Dengan semua pertimbangan. Dengan semua pertimbangan. Karena pemilu 71 tadi tahu sendiri itu ya. Jadi saya belum memilih, tapi pilihan keluarga PNI. Oh, PNI ya. Belum ya. itu. Kemudian 71, 77 saya di Tegal. Ya, saya ikut Pak D di Tegal. Saya memilih PDI. Waktu itu, itu. Kemudian 82 ya. Why? Ya itu tadi karena Bapak PDI. Iya. Ya. Oke. Jadi karena pengaruh itu. Kemudian 82 saya sudah di Semarang, pemilu 82. Saya masih di PDI juga. Saya dekat dengan Pak Suratal itu ya, dulu dosen ekonomi itu. Pak Suratal itu termasuk yang agak sayang juga terhadap saya karena beliau itu adalah seorang analis ekonomi makro tentang APBN. Saya wartawan Suara Merdeka. Beliau sering saya wawancarai. Pokoknya begitu ada pidato presiden tentang APBN, saya datang ke Pak Ratal udah siap. Ini komentar saya, ini. Jadi dekat sekali, sehingga beliau PDI juga, gitu. Jadi sampai 82. Nah saya mulai Golkar itu 87. Saya lahir. Iya, 88 saya jadi pengurus Golkar, mulai jadi pengurus provinsi Golkar 88, kemudian 93 jadi pengurus yang kedua, jadi saya 2 periode jadi Biro Penerangannya Golkar Jawa Tengah, baru 97 saya jadi anggota DPR RI. Nah di dalam pertengahan itu kampanye-kampanye yang 2 periode itu mesti selalu ikut, ya. Jadi selalu ikut. Sama Mbak Lintang naik ke panggung nyanyi. Nah itu riwayatnya gitu. Iya. Nah, itu. Nanggep barongan ke desa-desa, terus ke alas-alas kalau di Blora, nyumbang air bersih, jadi itu ada di memori. Nah berarti kan maka kan Golkar itu kan ternyata yang menarik adalah dulu Papa justru dibesarkan di partai yang ternyata bukan Golkar juga. Terus sekarang Papa, nah ketika akhir-akhir terus Papa kan menjadi DPR RI Golkar, ada nggak komentar dari keluarga? Gini, pada waktu itu ibu kan, artinya yang Mbah putrinya Mesti ya, ibu terus Miyaji namanya. Ketika saya mulai aktif di Golkar itu saya pernah dengar bicara sama bapak, Pak, Bu, saya ini serasa aktif di PDI, nggak enak, anaknya sudah Golkar gitu. Jadi bapak akhirnya mengalah, kemudian nggak begitu aktif. Tetapi kan di dalam perjalanan itu pernah juga terjadi, itu waktu sedang naik-naiknya Gus Dur. Itu adik bungsu saya, itu Mas Bambang Trimulyono, kan dia jadi PKB. Ya. Nah akhirnya saya mengambil kesimpulan gini, ini partai nggak apa-apa, beda-beda itu nggak ada masalah. Ya. Karena yang penting konteksnya adalah dalam satu keluarga. Iya, artinya juga dengan partai-partai yang lain itu kita tidak perlu bermusuhan. Ini kan cuma kayak kelompok-kelompok yang mengajukan gagasan ya dengan proposal yang berbeda-beda, tapi dengan tujuan yang sama. Nah, jadi partai itu sebenarnya cuma bersaing. Kalau kita bersaing kampanye itu berarti kita itu menawarkan apa-apa yang kita yakini kepada masyarakat. Cuma sayangnya masyarakat Indonesia ini kan apa-apa lupa, mungkin agak susah mengerti gitu ya. Kalau Amerika itu kan udah jelas ada 2 partai. Kalau partai Republik itu biasanya konvensional, partai Demokrat itu yang moderat gitu. Jadi orang udah tahu kalau milih Republik ya mesti nilai-nilai Amerika itu yang itu. Kalau Demokrat ini ya begitu. Tapi kan kita ini kacau. Nah, lebih kacau lagi karena partai-partai ini juga nggak tegas menyatakan apa. Karena yang paling tegas adalah kepentingan. Jadi kalau sudah membentuk koalisi itu yang penting tujuannya koalisi.
Tujuan koalisi. Iya, dasarnya ini apa, nanti yang dijual apa, masyarakat ini harapannya apa, nggak peduli. Dasar ya. koalisinya. Nah, kadang-kadang masyarakat juga nggak peduli. Ini nanti yang saya pilih ini mau memperjuangkan apa, pikirannya apa, filosofinya apa, nggak peduli juga. Yang penting saya seneng ini, saya milih itu. Nah, setelah itu menyesal kadang-kadang. Kadang nggak menyesal tapi cuma gremeng. Ah iya, itu batin. Jengkel tapi nanti lupa lagi. Iya, makanya kan apa ya, Pak Bambang Sadono ini kan berarti sudah berpolitik itu mengalami berbagai era. Iya. Jadi dari merasakan eranya Orde Baru, kemudian ketika Pak Harto lengser. Kemudian tetap terpilih lagi. Kemudian zamannya yaitu pas kita era reformasi sampai kemarin terakhir kan masih di DPD, DPRD terus DPD RI. Pak Bambang melihatnya gimana? Kayak tadi kan mungkin kalau saya ke bawah kadang itu melihat banyak sekali masyarakat yang memberikan masukan bahwa kalau dulu partai-partai itu jelas, jadi yang ini jelas, yang merah jelas, yang kuning itu jelas omongnya apa. Bahkan itu bisa dibandingkan itu. Nah, sekarang kayak apa? Nah, menurut Pak Bambang sendiri gimana? Ya, jadi sekarang yang jelas itu kepentingan apa? Orang-orang partainya yang jelas. Oh gitu ya. Tapi aspirasi rakyat yang mau diperjuangkan itu yang nggak pernah jelas. Dan lucunya rakyat juga nggak pernah menuntut itu, kamu harus jelas enggak, tapi pokoknya ada manfaat praktisnya untuk saya apa enggak. Jadi seperti itu. Nah, saya ingin memberi contoh begini. Saya ngalami jadi anggota DPR pada waktu zaman Pak Harto ya terakhir ya. Itu anggota DPR itu waduh jauh sekali dari mewah seperti sekarang ini. Ya, jadi artinya saya pernah mengalami kalau pulang ke Semarang itu karena setiap minggu saya harus pulang, saya harus naik kereta, nggak mungkin naik pesawat, nggak kuat itu. Jadi memang keadaannya seperti itu. Ya, jadi fasilitasnya jauh sekali. Nah itulah keadaannya. Jadi orang masih melihat bahwa partai itu adalah sarana untuk berjuang. Ya. Jadi orang jadi anggota DPR dari Golkar gitu dikira terus enak, enggak sama sekali. Zaman Orde Baru itu banyak yang pulang itu naik kereta itu hari Jumat itu banyak yang pulang ke Semarang naik kereta pada waktu itu. Yang sebenarnya ingin saya katakan adalah ini. Jadi satu contoh, misalnya orang selalu bertanya, Pak Bambang kenapa di Golkar? Terus, gitu. Ya kan saya nggak mau pindah-pindah. Mungkin saya menganggap Golkar yang paling tepat, atau Golkar yang paling saya pahami. Saya nggak bisa memahami yang lain. Artinya nggak mengerti apa yang mereka perjuangkan. Nah, atau mungkin saya juga berkeyakinan ini partai kan sama aja tujuannya. Lah kalau sama kenapa harus pindah-pindah? Nah, tapi mungkin kan ada peluang kalau pindah di partai nanti peluangnya lebih bagus misalnya ya. Misalnya ada nggak begitu. Nah, kalau itu saya nggak begitu cocok. Kalau begitu saya hanya memikirkan peluang saya. Wah ini di sini saingannya keras Pak Bambang lebih baik di partai yang nggak ada saingannya. Kemudian dijamin Pak Bambang mesti di situ nanti sendirian. Saya nggak berpikir begitu. Ya, jadi ya mungkin saya ini politisi jadul atau gimana ya. Tapi itulah yang saya pikirkan gitu ya. Jadi ada juga yang selalu kan mengatakan ngapain Pak Bambang sukanya repot-repot jalan terus gitu. Saya mengatakan begini, seorang yang mempersiapkan diri menjadi kader itu harus menjadi penopang partai. Jadi kita harus niatnya nopang partai, bukan jadi penumpang atau kalau bahasa Jawanya itu gandul. Kita ingin partai besar kemudian kita gandul di situ, ya supaya kita dapat manfaat. Menurut saya ini salah. Semua kader harus nopang supaya ini jadi institusi yang kuat. Ya, jadi harus memberi. Nah perkara nanti jadi atau tidak jadi, ya itu banyak faktor nanti yang akan menentukan.
Ya, jadi bukan hanya dari kita sendiri, tapi jangan dimulai hitung-hitungan. Kalau itu pedagang namanya, saya menyiapkan modal segini, ya, nanti kalau jadi segini, untungnya segini. Kalau tidak jadi, itulah yang membuat banyak orang stres. Nah, karena nggak jadi, mereka stres. Karena tidak diniati ketika awal itu saya berjuang untuk kepentingan partai, untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita akan membawa program keadaan yang lebih baik. Saya ikhlas untuk itu. Tapi di sisi yang lain juga ada yang lucu. Banyak pimpinan partai itu yang ngitung-ngitung. Nanti kalau ini ada kader baru yang muncul di sini, jangan-jangan saya kalah pamor gitu ya. Apalagi celaka lagi kalau saya nanti kalah malah dia yang jadi. Itu menurut saya nggak boleh ada pikiran kayak begitu. Karena kalau pikirannya ya, bukan, kalau kita ingin membesarkan itu kan justru harus cari orang yang banyak, karena sekarang kan sistemnya itu justru kader yang menopang partai. Tapi saya katakan, jadi kalau kamu dapat suara banyak, partaimu akan lebih besar. Jadi kayak Mesti sekarang sudah jadi anggota DPRD, harus berusaha di dapilnya Mesti itu anggota DPRD-nya tambah. Kalau tidak, ya berarti nggak bekerja. Atau misalnya ya, kalau tujuannya tetap harus tambah, tidak tambah pun suara itu harus makin besar. Jadi paling tidak membantu untuk periode berikutnya. Tapi kalau tetap jadi suaranya nggak tambah, apalagi tambah orangnya, itu menurut saya dosa besar. Jadi dengan begitu saya malah tertekan. Gimana? Saya Bambang Sadyono. Saat ini saya sedang berada di Soto Kemiri, Pak Rasdi Tarsan di Kota Padi. Ini soto terenak, Soto Kemiri terenak. Karena di Desa Kemiri ya Bu. Di Desa Kemiri dan masaknya pakai kemiri. Kita belum ke Padi kalau belum mencoba Soto Kemiri. Terima kasih, saya Bambang Sadyono. Inspirasi untuk bangsa, inspirasi Jawa Tengah dan Bangsa TV. Jadi itu yang betul seperti itu. Jadi harus bekerja keras. Kan ada yang mikir, ini nggak ada saingannya, saya sendiri kerja seenaknya, paling nanti jadi lagi. Itu yang pikiran buruk seorang kader. Ya. Jadi kalau misalnya nih ada, karena kan sekarang mindsetnya sudah terbangun seperti itu bahwa mahal. Tadi pagi saya baca tuh katanya kalau mau jadi DPRD itu harus punya berapa mem? Iya, hampir 20 miliar. Kalau mau jadi bupati wali kota 100 miliar. Nah, itu kan yang terbangun sekarang. Itu benar apa enggak? Bukan bener apa enggak. Jadi artinya begini, pertama para pimpinan ya, politisi, pimpinan partai, negarawan, pakar-pakar politik itu gagal meyakinkan bahwa politik yang benar itu seharusnya yang ada. Nah, jadi sekarang mana ada partai yang melakukan doktrin ideologi, ya, partai yang mendidik rakyat, ya. Kan semua partai takut sama rakyat kalau nggak dipilih, jadi nggak berani mendidik, ya. Jadi akibatnya apa? Di tempat-tempat tertentu itu terkonfirmasi. Ternyata yang bermain uang bisa juga gitu. Bahkan ada yang keyakinan enggak, pokoknya harus pakai uang. Ini menurut saya bahkan yang celaka partai politik juga meyakini itu. Kita butuh uang, yang penting butuh uang gitu kan. Celaka kalau kayak gitu. Sekarang harus diperbanyak orang yang meyakinkan. Jadi tujuan berpolitik ini adalah
mensejahterakan masyarakat, membuat keadaan lebih baik di segala bidang. Tapi kalau pikirannya itu sudah hitung-hitungan kayak begitu, ya hanya takut nggak jadi, ya akhirnya sebenarnya omong kosong. Jadi tujuannya itu bukan itu sebenarnya. Apalagi kalau dia meyakini bahwa butuh duit sekian untuk kayak begitu. Artinya, tapi saya juga akan dengan segera mengatakan memang bahwa biaya itu dibutuhkan. Tetapi jangan dengan pembenaran konsep yang seperti itu. Ya. Justru nilai-nilai yang di luar itu yang sekarang harus diperkuat. Ya. Jadi kalau saya sering menggunakan ginilah teori mix gitu ya. Jadi kalau orang itu sehari-hari sudah sangat dikenal, ya, misalnya seorang artis, contoh yang paling gampang ya, populer, seorang kiai yang pengaruhnya sangat luas ya, seorang tokoh yang sangat dikenal, itu menurut saya itu adalah suatu aset yang harus dihargai itu. Modal sosial. Jadi pasti memang ada juga masyarakat yang sangat pragmatis ya. Kita sering ketemu juga, Pak, mboten nonton apa-apa nih ya udah enggak. Ada yang kayak gitu. Tetapi juga banyak orang yang tersinggung kalau dikatakan kayak begitu. Jadi ada desa yang tulisannya pas pemilihan menerima serangan fajar gitu ada. Tapi kan saya pernah mendengar juga Mesti punya pendukung yang sama sekali nggak mau diberi apa-apa. Sama sekali nggak mau diberi. Ditanyain juga, kita nggak butuh apa-apa, Mbak. Iya, itu artinya kan masih ada. Nah, yang kayak begitu inilah yang harus dirawat gitu loh. Jadi orang yang percaya terhadap kerja-kerja politik yang baik, dan itu akan memberikan suatu beban yang berat kalau ada seseorang yang dipercaya itu untuk sungguh-sungguh berjuang untuk kelompok masyarakat yang semacam itu. Tapi sebaliknya, kalau masyarakatnya pragmatis gitu ya, kalau suatu saat nanti ada anggota yang terpilih misalnya, kemudian mereka ini itu anggota DPR-nya kan tersenyum gitu, tersenyum. Ya, dulu kan sudah. Nah, inilah yang harus kita perbaiki gitu. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, merdeka. Nah, itu kalau itu kan mungkin orang-orang yang sudah terpapar politik dan belajar politik dan mungkin punya pengalaman banyak. Sekarang kalau anak-anak muda yang masih dia pengen terjun ke politik, terus mau berpolitik praktis, jadi modalnya apa sih gitu? Mesti mungkin dulu nggak pernah ikut ya. Golkar itu pernah punya pengalaman yang namanya karakter des, ya. Penggerak kader teritorial desa. Oh iya. Ya, jadi itu kursus per desa. Per desa ya. Ya, saya pernah ngikuti itu, ketua waktu itu Pak Darmono. Tapi saya ikut Karsinal kok. Nah, itu Karsinal beda lagi. Karsinal itu kader fungsional. Kader fungsional itu berdasarkan kelompoknya, fungsinya, apakah Anda mahasiswa, apakah perempuan, apakah media, apa petani, itu ada juga jalurnya. Tapi ini kader penggerak teritorial. Jadi berbasis daerah. Nah, berbasis teritori. Itu dilakukan dulu. Padahal yang namanya dulu ya, saya mengalami zaman Golkar itu kasarnya caleg itu tidur lah. Kalau nomornya bagus pasti jadi. Kenapa? Yang kerja ya Pak Lurah, yang kerja kepala SD, yang kerja mereka tokoh-tokoh masyarakat itu yang sudah didoktrin ya dengan Golkar. Itu aja ada karakter des. Bayangin, ya. Jadi cara mereka ngajari nyoblos, cara meyakinkan itu orang dikumpulkan. Kalau dapat makan itu sudah luar biasa. Paling-paling dapat minum teh, ya. Kalau ada
apa namanya snacknya itu juga udah bagus, nggak dapat apa-apa, orang mau. Nah pertanyaannya, kok sekarang susah? Ya, karena kita mendidik begitu. Iya. Ya. Gerombongi ya harus sanggup itu artinya itu. Nah maka menurut saya sekarang harus jalan tengah. Iya. Jalan tengah. Jadi misalnya suatu contoh ya, saya sedang sekarang di suatu daerah ada terjadi bencana alam. Saya sedang memprovokasi kader-kader partai untuk berbuat. Ya. Nah, mereka rupanya terlalu banyak hitung-hitungan. Ya. Nah, saya beritahu, this is the real campaign. Artinya kampanye yang sesungguhnya itu ya pada waktu kayak begini, pada waktu masyarakat membutuhkan. Kalau pada waktu masyarakat membutuhkan, Anda diem tidak aja, hadir, ya. Apa namanya? Ya masyarakat bertanya. Ya nanti pada saatnya ketika dukung Fatma Sari calon saya. Kemarin saya pas susah kemarin pada waktu ya. pada waktu susah saja, mesti kan mengalami ketika masyarakat susah, Ya. air kemudian bawa bantuan air dan sebagainya. Dulu ada cerita yang lucu dan mereka sering disalahkan, walaupun dia pinter. Ada partai kalau ada bencana alam itu kader-kadernya selalu siap di depan. Ya. Kemudian kan banyak orang nyumbang, orang nyumbang mana-mana, dia cuma mengantarkan, jadi menerima sumbangan. Tapi dia pakai baju partai di situ, maka dia dapat nama. Apakah itu nggak boleh? Boleh, pinter dia dong, gitu. Nah, masa kader kita? Itu juga berbuat sesuatu kan? Ya, ada kader-kader ya, kamu nyumbang kenapa nggak disebutkan nama partaimu? Wah nggak enak Pak, ini namanya kemanusiaan. Lah itu kalau kamu nyumbang secara pribadi, kamu nggak ingin tangan kanan nyumbang, tangan kiri diketahui. Ini nyumbang atas nama partai, ya partaimu harus diketahui orang dong. Atas nama partai, atas nama partai. Jadi itu salah satu ya tadi kita mengisi kepartaian kita, kita menyumbang ke pengabdian kita ke partai, tapi juga untuk ke masyarakat juga. Nah. Tapi itu kadang tuh susahnya gitu Pak. Jadi kadang kita juga kalau turun ke bawah, kadang masyarakat juga masih walah iki mesti partai mehono popone kayak gitu. Ya nggak apa-apa, ya biasa. Partai harus selalu menjaga nama baik. Seperti misalnya merek rokok. Ya. Dia ada acara apa saja pasang mereknya di situ. Mau ulang tahun, mau hari keagamaan, mau apa itu merek. Jadi itu di dalam teori ya, ini teori manajemen itu membangun awareness itu untuk tingkat pembeli yang paling awal itu minimal dipaparin, cara berpikir dia itu ada nama itu ya. Jadi kalau mesti dari Golkar itu di masyarakat itu sudah terngiang-ngiang dulu, misalnya Golkar itu karena sering melihat, sering gitu itu. Nah kemudian nanti itu hanya dengan itu bisa tingkatkan ke level kedua, itu namanya mulai brand liking. Karena sering melihat, itu kan anak-anak gitu, kadang-kadang sering nonton acara di televisi atau iklan aja. Nah, mulai ditanya, kamu dibelikan apa? Itu aja. Loh kok tahu itu? Saya lihat di TV. Oh ya. Nah, jadi itu namanya brand liking. Nah, kalau sudah brand liking, itu nanti ketiganya adalah brand preference. Brand preference itu tidak hanya membeli yang diketahui, tapi mulai memilih. Ya, karena informasi itu mungkin karena brand liking itu kan coba-coba. Setelah tahu merek, dia nyoba merek ini, merek itu dicoba semua. Ya, tetapi ada salah satu merek yang dia suka. Nah, itu sudah menjadi brand preference namanya. Jadi kalau disuruh milih makanan apa? Saya milih yang mereknya ini. Kalau yang lain enggak. Gitu. Jadi tetap milihnya itu. Nah, nanti yang terakhir itu namanya brand loyalty. Brand loyalty itu kalau misalnya orang suka
merokok merek tertentu misalnya ya, itu kalau nggak ada merek itu lebih baik nggak merokok. Kalau sudah brand loyalty pada Mesti, kalau Mesti nggak ikut pemilihan, saya nggak ikut milih. Nah, itu kan harus dimulai dari situ. Bagaimana nama Mesti, nama Padmasari itu dikenal orang, ya kayak gitu. Lah sekarang kalau ada momentum seperti itu, bencana alam di lingkungannya, sampai kita aja nggak tahu. Nah itu kalau nanti mau iki partai, kalau saya ya Gojek ini partai capopo iki. Iya, iya. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di warung makan Rindu Malam bersama Ibu Resmiati. Ini warung makan lengkap di Blora yang cukup terkenal dan masakannya enak, itu ya Bu ya? Iya, makasih Pak. Silakan kalau sempat ke Blora jangan lupa mampir ke Rindu Malam. Bukanya cuma malam hari. Saya Bambang Sadono dari Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa dan Bangsa TV. Ya pada akhirnya juga saya kalau aku ya Pak, ketika terus ada orang yang ngomong gitu, ya iya aja, namanya partai politik ya memang tugasnya harus membantu dikala ada yang susah, kan mereka juga perlu cari nama. Ya saya bilang, ya paling tidak kita berbuat sesuatu daripada kita diem aja gitu kan. Kadang memang banyak gitu. Nah yang menarik tuh kadang aku juga suka gini, kadang tuh sampai karena di partai politik itu kan kadang kita ada action yang memang ini tugas partai. Jadi di Partai Golkar kan juga ada, ini ketika ada yang bencana, ini memang sudah ada, ini harus dibantu. Jadi sudah ada koordinasi. Nah, kadang kan kita sering tuh mendapatkan mandat untuk seperti itu. Pokoknya jangan sampai masyarakat tidak merasakan kehadiran kita bahwa sebagai wakil rakyat yang dipilih. Nah, pada akhirnya kadang kan saya sering diikutin kamera terus. Nah, kalau aku tuh kadang diikutin kamera, kadang suatu waktu aku minta kameranya dimatiin. Udah yang ini nggak usah ditampilkan, yang ini nggak perlu di show offin karena ini pribadi kayak gitu. Papa pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Begini, jadi ada tugas bahwa kita harus memperkenalkan merek. Ya, jadi ada tugas merek harus dikenal. Tetapi memang kan ada tugas juga untuk sales pribadi. Jadi misalnya kamu menjual apa, itu ya, merekmu itu kan harus terkenal dulu karena kamu berlindung di merek. Kalau merekmu nggak terkenal orang nggak mau beli. Tapi kan kemudian penjualanmu pribadi itu kan dihitung sendiri. Mesti Padmasari dengan siapa itu hasil jualannya banyak yang mana kan gitu. Jadi tergantung strategimu. Kamu mau pakai strategi terbuka atau strategi tertutup. Ini kepentingan orang per orang. No, itu enggak. I mean it's not about strategy. It's about your heart. Pernah enggak? Ya terserah. Jadi kadang-kadang juga melakukan seperti itu, atau mungkin juga bisa juga strategi gini. Ini terlalu berlebihan, ya. Ini nanti lawan membaca ini, misalnya. Enggak. Tapi waktu itu ada enggak sisi yang it's not about strategi gitu, bahwa itu kayak Papa ngomongin bahwa ya Papa kan sering kayak ngajarin kayak oh ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Oh iya, itu kan lain. Kalau misalnya kita
jalan-jalan sendiri, kemudian ketemu orang, ketemu gitu, ya itu udah pribadi, nggak ada masalah. Gimana Papa bisa membedakan? Karena Papa kan sekarang YouTuber, jadi diikutin. Bahkan sekarang kemarin kan jalan-jalan sama cucu juga diikutin nih. Gimana Papa membedakan? Terus bagaimana Papa oke ini enggak, ini aku mau menikmati sendiri. Kalau saya begini, saya ikhlas saja ya melihat kalau membuat sesuatu dan itu kira-kira bermanfaat untuk orang, ya kadang-kadang ada orang yang menafsirkan berlebihan, wah itu kan nggak perlu, ya terserah aja gitu ya. Misalnya satu contoh saya begini, saya lebih baik memposting hal-hal seperti itu ya, itu menurut saya masih ada nilai-nilai dan kreatif, tidak membosankan. Daripada setiap hari cuma assalamualaikum, itu apa postingan yang sudah setahun yang lalu ya itu aja saben hari. Gitu. Terus mari sholat tahajud, terus itu menurut saya nggak pernah postingnya kayak begitu, ya karena itu saya aja bosen kok, apalagi yang menerima itu. Nah, saya beri yang model saya ini, mungkin ada juga yang jengkel. Kadang WA ayo ngajak kebaikan tapi belum tentu. Habis kirim di grup tidur orangnya tidak bisa. Jadi maksud saya berusaha kreatif. Tapi kalau masih ada yang bosen atau masih ada yang ya sudahlah. Tapi menurut saya ini seperti gini, ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian semua satu grup mengucapkan bela sungkawa. Lah saya terus pikir, memangnya yang kamu ucap itu ada di sini. Ada keluarganya gitu nggak ada. Maka kalau pilihan saya nggak pernah muncul di situ. Saya langsung kontak dari keluarganya, saya mengucapkan langsung. Menurut saya itu lebih efektif atau datang langsung. Jadi saya punya beberapa kali pengalaman ya, mudah-mudahan juga tidak dianggap itu ya. Ada kader yang rumahnya longsor. Saya nggak berhitung ini dapil apa enggak tapi kader Golkar saya kenal gitu ya, saya datangi. Gitu. Nah, kemudian lucu, saya tanya, pengurus Anda udah datang belum ke sini? Belum, Pak. Ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Nah, kemudian saya tidak tahu, saya lupa apakah siapa yang posting itu ucapannya ikut prihatin, tertimpa bencana, ikut kayak gini. Itu yang menderita betapa ini teman-teman saya kok nggak ada yang peduli gitu. Nah, itu yang sebenarnya saya kan sebagai orang ya yang sudah cukup lama di partai ya, pernah mimpin partai gitu. Apakah cara berpartai kita ini tidak bisa lebih bermakna gitu? Paling nggak menguatkan secara internal gitu kali. Selamat dan sukses buat Bapak Bambang Sadono dan Mas Bambang JR Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun di kanal Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan selalu berjaya. Nah, sekarang yang bertanya-tanya tuh, misalnya nih, ini kan banyak, Papa kan mungkin bisa mengkritik sekarang, mengkritik tentang DPR, DPRD, because you're not in there. Nah, tapi waktu nanti kan Papa masuk misalnya, insya Allah masuk lagi. Terus dulu juga ada di dalamnya. Kan ada tuh, aku tuh pas SMP tuh itu beritanya kan, DPR RI dapat kulkas baru, sofa baru tuh aku SMP. Terus ditanyain, kulkas lo baru? Nggak ada, di rumah nggak ada, lu datang aja ke rumah, aku bilang gitu kan pas di Jakarta. Nah, kadang kan kayak gitu ya sorotannya. Nah, yang di luar bisa berbicara dengan. Nah,
ketika semuanya seperti itu, Ya. kenapa Papa tetap mau ada di dalamnya? Gini, jadi kita tetap harus memperbaiki dari dalam. Saya itu pernah menjadi wakil ketua DPRD Jawa Tengah, oke? Dapat rumah dinas, ingat dah? Saya nggak pernah tidur di rumah dinas, ingat juga kan? Iya. Tapi rumah dinas itu tetap diperbaiki setiap tahun. Ya. Ada saja pokoknya. Ya itu tadi kamu cerita kulkas kan itu Iya, di PRRI iya, kalau nggak iya. salah. Sekarang kan ada yang Ya. viral tuh ganti korden sampai juga. Itu terjadi ya. Nah, kita harus kritik itu proyek seperti itu. Jadi siapa yang diuntungkan oleh proyek itu? Saya kadang-kadang juga apa nggak bisa ini digunakan misalnya untuk hal yang lain ya. Yang mereka jawab, ini proyeknya bunyinya begitu, Pak. Nanti kalau tidak di situ, ya jadi itu sudah salah sejak dari pengusulan dari segi sistem. Tapi kalau nggak ada orang-orang yang ya agak waras gitulah, agak waras itu, jadi pokoknya merasa ya kayak gitu nggak apa-apa, ya kan semakin kacau lagi, gitu. Maka dibutuhkan itu jangan pendiam gitu loh, jangan pendiam kalau menikmati kayak gitu. Saya memang bukan orang yang vokal, tapi saya mempengaruhi keputusan-keputusan. Ya, ketika saya jadi salah satu yang saya ceritakan sekarang, saya jadi wakil ketua DPRD di Jawa Tengah. Kemudian ada usulan untuk penganggaran multi-years. Yeah. Multi-years itu melampaui masa jabatan itu. Saya tolak. Apa yang terjadi? Ada orang yang mendatangi saya dan bertanya, Pak Bambang minta berapa? Gitu. Wah itu kan apa namanya? Cara berpikirnya aja kan kurang ajar banget itu. Yeah. Ya. Untung akhirnya yang lain juga nggak berani mengambil keputusan itu. Ketika saya kan dianggap yang saya tahu hukum kan, Pak Bambang gimana? Saya enggak. Nah, karena ini kolektif kan pimpinannya itu beberapa. Kalau mereka apa namanya? Kayak voting gitu. Iya, lebih besar yang setuju kan pasti jalan walaupun saya nggak setuju. Ya. Tapi kebetulan waktu itu mereka berpikir gitu, Wah Bambang nggak berani. Nah, akhirnya batal itu. Nah itulah cara-cara bahwa kita bisa punya peran. Jangan terus kancane yang ngono kabeh ora apa-apa kayak gitu. Atau kadang-kadang kita belum merasa kayak ya itu tadi kan kadang Papa aja bilang kalau yang karena itu multi pimpinan ketika Papa bilang no tapi yang lainnya yes ya sudah tetap jalan kan. Nah kadang kan masyarakat nggak melihat itu. Ya itu harus diterangkan. Itu memang aturan mainnya seperti itu. Jadi misalnya mesti anggota DPRD provinsi itu hanya 1 dari 120 orang. Ya. Kamu berusaha mempengaruhi, kalau kamu kuat dan pinter ya berarti mempengaruhi orang yang lebih banyak. Tetapi kalau tidak kuat dan tidak pinter, ya, tidak kuat dan tidak pinter, ya itu kan kalau kamu melihat kemungkaran, tegur dengan tindakan. Ya, kalau tidak, ya tegur dengan kata-kata. Kalau tidak lagi, ya tegur dengan doa. Nah, artinya jangan nggak berbuat. Oke. Ya. Oke. Lama-lama saya banyak intimidasi. Nanti dilanjutkan di kesempatan yang lainnya. Cuma dari perbincangan terakhir itu intinya Papa itu selalu mengajarkan ya berarti bahwa ya kalau politik ini diisi sama orang-orang yang tidak baik, ya akhirnya mempengaruhi tidak baik. Paling nggak kita bisa berusaha untuk bagaimana politik ini bisa menjadi baik. Dan saya tegaskan lagi, jadi kuncinya harus ada moral. Jadi nggak sekedar teknis. Kalau tadi kan dimulai waktu pemilihannya itu kalau sekedar hitung-hitungan biar dapat suara banyak, terus melakukan kecurangan, melakukan politik uang dan sebagainya, ini kan moralnya nggak ada. Saya juga heran kalau ada orang bangga, saya terpilih karena menggunakan uang sekian gitu. Saya juga heran, moralnya di mana? Iya, jadi moral. Dan yang lebih lucu lagi ketika mau selesai ada yang ketemu sama saya, Pak,
ini waktunya sudah hampir habis. Nah ya nggak apa-apa, memang periodenya kayak begini, saya bilang gitu. Nah tapi masalahnya utang saya belum selesai Pak. Nah ini yang menurut saya ya, ini moralnya di mana? Itu hampir mirip ya. Kalau saya ketemu orang, Pak Bambang, tolong deh anak saya dimasukkan di apa? Dia milih di mana itu. Pokoknya semua biaya kami siap. Itu sama. Jadi artinya ini semuanya dianggap permainan. Apakah nggak ada permainan? Ada. Saya juga tahu bahwa itu ada gitu. Tetapi ketika kita berpikir kayak begitu, berarti moral itu nggak berperan. Apakah nggak ada kesalahan? Ada. Tapi kita juga harus tetap tahu mana yang salah, mana yang benar. Jangan sebagai pemimpin misalnya ngajari anak buahnya harus seperti itu misalnya. Ya nek pemimpinnya ra iso dandani ya lebih baik diem dulu lah gitu. Tapi aja ajari, oh kumpulkan duitmu dulu, nanti kamu bisa jadi apa saja. Ini kan salah. Bahkan ada juga kan teman-teman kita yang, Pak Bambang, saya nggak berani nyalon Pak, nah, duitnya belum kumpul. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang bersama dengan Haji Iksan Haryanto yang mendirikan dan mengembangkan kopi cangkir lelet di Rembang. Juga bersama dengan Mbak Vera Damayanti yang memimpin langsung kegiatan kopi cangkir lelet ini. Ini kopi paling terkenal di Rembang dan sekitarnya. Jadi ya mudah-mudahan siapa saja yang berkunjung ke Rembang bisa mencoba kopi cangkir lelet. Ya. Itu kayak gitu. Ya. Kalau saya sih ya karena tadi ya mungkin nih karena tadi ada satu bahwa pemerintah mungkin juga benar juga kan tidak bisa meyakinkan masyarakat bahwa sistem politiknya sudah betul. Sekarang pengamat politik aja juga kayak begitu. Dia hanya memotret, itu yang sering ngomong kan pengamat politik. Bahwa untuk ini habis sekian, ini habis sekian, kan mereka yang ngomong. Gitu. Tapi mereka nggak pernah merasa punya kewajiban untuk menyadarkan bahwa itu salah. Ya kan lucu, seperti dia cuma apa itu menjadi pembenaran bahwa ini terjadi kayak begini masyarakat. Ya, tapi yang benar kayak apa? Ya, harusnya diberitahu dong, diberi contoh-contoh di tempat lain seperti ini, tempat lain seperti ini. Gitu. Masih ada yang nggak pakai money politik atau itu? Mungkin semakin beradab itu semakin kurang. Kalaupun ada juga cara-caranya itu cara yang canggih. Saya nggak percaya kalau lihat pemilu di Amerika masih ada orang ngasih amplop malam-malam mau pemilihan ada amplop bertebaran. Itu nggak mungkin. Bahwa mereka mungkin menjanjikan bahwa besok kalau saya jadi ini wilayah kumuh ini kita perbaiki misalnya kayak gitu-gitu. Loh, kok itu kan komunikasi politik. Iya, maka itu. Itu kan kemarin ada yang ngomong menurut saya dan saya bilang, "Loh, itu cara komunikasi yang benar. Harusnya seperti itu." Itu hakikatnya kan tetap aja bahwa dia menjanjikan sesuatu ya, tetapi ya itu lebih terhormat. Ya, ini kan jual beli. Yang dilakukan ini. Receh lagi. Iya udah, ya mudah-mudahan masyarakat yang melihat kita sama-sama, saya masih belajar juga, maksudnya bareng-bareng lah semuanya. Jadi dari pemerintah juga dari tokoh politik, tokoh masyarakat. Ini yang tokoh masyarakat menurut saya yang megang kunci di masyarakat. Tokoh masyarakat itu juga kadang-kadang kreatif loh. Kadang-kadang kreatif. Cuma kadang-kadang saya pura-pura tidak tahu, Pak, kami ini mau piknik Pak. Ya baguslah kalau ada kesempatan piknik gitu. Nanti Bapak bisa menyambut nanti di tempat pikniknya itu. Iya Pak, kalau saya ada waktu ya itu. Jadi kalau semata-mata gitu orang seperti saya juga malu lah kalau kayak gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada kegiatan ya seperti misalnya mereka wayangan, mereka ngundang gitu ya. Terus kita datang, itu kan seperti orang punya kerja. Kita nggak nyumbang kan juga nggak enak. Ya nggak usah disuruh-suruh kayak begitu, kita udah tahu sendiri kan gitu kan. Iya.
Iya. Kalau saya malah seneng. Jadi ini pas sedekah bumi ini, Iya, Mas Muter, bagus. iya, karena udah 2 tahun juga nggak iya, ketemu sama masyarakat, dan semakin ke pelosok itu ternyata masyarakatnya juga sebenarnya seneng didatengin. Jadi didatengin aja seneng karena mereka merasa diperhatikan, betul. karena tidak banyak yang mau sampai ke Iya, ujung-ujung iya, gunung kan. iya. Nah maka ya tadi ya mudah-mudahan kita berharap semakin baik lah. Itu begini, kalau orang nggak percaya bahwa itu komunikasi politik yang baik, itu menurut saya juga bertanya, ini caranya berpikir seperti apa? Ya. Karena dengan ada tokoh yang datang, itu sebenarnya membantu kader-kader yang ada di daerah itu. Jadi suatu saat nanti kalau misalnya mau pemilu, mereka akan mengatakan tolong pilih Padmasari. Lah itu siapa tuh Padmasari? Yang dulu datang itu loh, dan pernah lihat tuh ketemu di situ. Nah kalau nggak ada kayak gitu, itu kan pertanyaannya, pilihlah Padmasari. Lah Padmasari ngasih apa? Oh ini titipannya Padmasari, lah kan gitu. Iya. Nah, yang menarik ya ini pelajar, mudah-mudahan menyemangati teman-teman yang masih nyalek, terus mereka masih saya nggak punya biaya, saya kayaknya mahal gitu. Jadi yang saya alami itu kemarin itu bahwa orang-orang tuh memilih itu karena boleh mesak ke Mbak Fatma udah sampai sini. Nah, itu. Nah, Mbak Fatma udah sampai sini loh, di atas gunung udah 2 kali, udah 3 kali. Sampai kadang itu saya kalau ditanya sama teman-teman kemarin nyalek habis berapa, saya tuh nggak berani nyebutin karena pasti kalau lebih sedikit mereka nggak percaya, karena lebih sedikit daripada caleg kabupaten. Nah, terus dibantu apa? Jadi kamu kan jawabnya gampang. Saya tidak tahu. Saya nggak tahu. Keluarin papa. Nah, cuma kan ketika itu kan, ya ini bahwa terjadi, dan ini saya alami sendiri, maka jangan berkecil hati kalau mau memulai politik. Tadi Papa sudah banyak sekali memberi tahu bahwa startnya itu adalah dari moral, ya modalnya dari memang kita pengen mengabdi, jadi jangan kebalik-balik dan jangan sampai kita kemakan mindset tadi bahwa yang namanya politik itu butuh, kalau mau terjun tuh butuh uang yang besar. Jadi kita butuh niat. Ya kesimpulannya uang memang dibutuhkan, tetapi uang bukan segala-galanya. Betul. Yang menentukan nasib kita sebagai politisi gitu loh. Iya, gitu ya. Jadi hari ini terima kasih ya Pak Bambang Sadono, Bangsa TV memberi saya kesempatan buat wawancara yang paling enak karena saya pertanyaan cuma 3 tapi jadi panjang, Bapak jawab sendiri. Habis itu menyimpulkan sendiri. Nah, tapi apapun itu mudah-mudahan yang kita lakukan bisa bermanfaat. Nah, ini bagi saya sekaligus mengajari Padmasari supaya mau menjadi host dan meneruskan program-program yang ada. Ya nanti bisa spesialisasinya wawancara dengan politisi-politisi gitu. Ya, oke. Jadi ini caranya Papa menjebak. Oke, gitu aja ya Pak. Karena saya harus jalan ke Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Dan tadi saya bersama Pak Bambang Sadono yang sudah terjun di politik sudah lama, tadi sudah menceritakan juga. Sampai ketemu di wawancara selanjutnya. Ya mudah-mudahan sekali lagi ini semua bermanfaat ya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.